Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Yuwantoro dengan NIM 24662017. Saya akan membahas materi tentang psikologi pendidikan, yaitu teori belajar aktif dalam pembelajaran. Pengertian teori belajar kognitif. Secara kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogitare, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dapat diketahui bahwa belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh sesuatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif dalam proses belajar. Yang pertama itu adalah belajar sebagai proses mental aktif. Peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi secara aktif mengolah, menafsirkan, dan menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang kedua, pengolahan informasi. Berdasarkan belajar melibatkan tahapan perhatian, decoding, perkodean, penyimpanan dalam memori, dan retrieval atau pemanggilan kembali. Keberhasilan belajar sangat bergantung pada bagaimana informasi diproses di setiap tahap. Yang ketiga, keterkaitan konteks materi. Pembelajaran tidak boleh dipisahkan secara terpisah-pisah karena makna utuh muncul dari keterkaitan antar bagian dalam suatu konteks pemahaman yang lebih mendalam terjadi ketika siswa melibatkan hubungan antar konsep. Tokoh kognitif seperti Jean Piaget dari tahun 1896 sampai 1980. Teori perkembangan kognitif. Jeremy Brunner dari tahun 1915 sampai 2016. Teori belajar penemuan. Robert Getner dari tahun 1916 sampai 2002. Hierarki belajar. Lev Vygotsky dari tahun 1896 sampai 1934. Teori sosial kognitif. Gagasan utama dari teori belajar kognitif dalam proses belajar. Yang pertama, belajar adalah proses mental yang kompleks. Teori ini menekankan bahwa ketika seorang belajar, ia melakukan banyak aktivitas mental seperti memperhatikan, mengamati, membandingkan, menilai, menghubungkan informasi, mengambil keputusan. Yang kedua, pengetahuan dibangun melalui struktur kognitif. Setiap orang mempunyai struktur pengetahuan yang tersimpan dalam otak. Struktur ini berisi konsep, pengalaman, dan pemahaman yang sudah dimiliki. Ini sebabnya setiap siswa memiliki tingkat pemahaman berbeda walaupun mendapatkan informasi yang sama. Gagasan utama dari teori belajar kognitif dan proses belajar. Perhatian menjadi pintu masuk belajar. Dalam kognitif, perhatian sangat penting karena tanpa perhatian, informasi tidak dapat masuk ke memori selanjutnya. Contoh, guru yang menggunakan gambar, warna, atau aktivitas diskusi membuat siswa lebih mudah memperhatikan dibanding hanya ceramah. Yang keempat, ingatan. Memori berperan besar dalam belajar. Contoh, siswa yang benar-benar mengerti cara mengubah pecahan ke desimal akan mengingatkan bertahun-tahun, bukan hanya saat ulangan.
Yang kelima, belajar bermakna daripada menghafal. Dalam teori kognitif, yang terpenting adalah pemahaman, bukan hafalan. Yang keenam, siswa harus aktif dalam proses belajar. Belajar tidak bisa terjadi kalau siswa pasif. Teori kognitif menekankan bahwa siswa harus bertanya, menganalisa, memecahkan masalah. Guru hanya memfasilitasi. Penerapan teori kognitif dalam pembelajaran. Teori kognitif menekankan bahwa proses pembelajaran terjadi melalui aktivitas mental, memahami, mengingat, menafsirkan, menghubungkan, dan memecahkan masalah. Yang pertama itu adalah mengingatkan materi baru dengan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, menyajikan materi secara terstruktur dan runtut. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran untuk memperkuat pemahaman. Yang keempat, mendorong siswa berpikir aktif atau active learning. 5. Menggunakan strategi belajar kognitif. 6. Membuat kesepakatan dalam memecahkan masalah. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.